Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Karena kehidupan dunia hanya sebentar. Setelah itu ada hari yang tidak berujung, dan hanya bekal iman dan Islam yang menyelamatkan kita. Nah, hadirin sekalian, dalam rangka itu maka khatib mencoba mengangkat satu tema untuk 3 pertemuan barangkali, karena pekan depan mungkin diselingi ada tamu, tentang nuansa kesegeraan di dalam melakukan kebaikan. Tema ini menjadi sangat penting karena memang manusia itu selalu punya kendala. Kendala yang pertama adalah ajal yang selalu dirahasiakan oleh Allah. Jadi saya dan panjenengan semua 24 jam harus standby kalau malakul maut datang. Dan kalau malakul maut datang, tidak ada siaran tunda, tidak ada nanti dulu sebentar belum bayar utang, tidak ada. Ya. Istri saya baru saya nikahi 2 hari, tidak ada ceritanya. Bahkan ada seorang sahabat yang baru menikah belum sempat menyentuh, datang panggilan jihad, berangkat dan gugur di medan laga. Masya Allah. Hadirin sekalian, kendala yang kedua adalah waktu. Waktu ini nggak pernah bisa diputar kembali, kecuali di dalam dunia film, ya, ada time tunnel, ya, zaman tahun berapa itu, ya, tidak ada waktu. 1 detik pun kalau sudah berlalu sudah menjadi sejarah, hikayat. Jadi sekali hilang ya sudah, tinggal kita masih punya kesempatan apa tidak. Maka di dalam agama kita, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sunnah, di dalam sirah sahabiyah, para ulama-ulama terkemuka, nuansa kesegeraan selalu menjadi tema utama. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi bintang dalam soal kesegeraan dalam meraih kebaikan yang pertama kali. Abu Bakar nggak pernah bisa dikalahkan. Umar itu cemburu berat, ya. Iri atau bukan dengki, iri, tapi iri dalam hal kebaikan yang disebut dengan ghibtah. Iri betul, kenapa sih Abu Bakar susah dikalahkan, ya. Dan kalau sahabat itu diminta berderma, ya mereka paling banyak setengah dari harta mereka. Nah, saya nggak tahu kalau kita berapa, ya. Nah, kalau Abu Bakar tidak pernah sanggup mengatakan setengah, semua. Sehingga kalau ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar selalu yang pertama. Dan juga kita lihat dalam kisah Ukasyah, ya, waktu ada cerita atau sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, maka beliau minta didoakan oleh Rasulullah. Maka tatkala di belakangnya ada yang mencoba mengikuti Ukasyah, stop. Yang namanya nomor 1 tidak bisa diulang-ulang, ya. Jadi dia yang pertama karena memang dia yang paling serius, yang paling niat, ya, yang lain berjuang dulu, ya. Demikian juga ini Ukasyah memang luar biasa, ya. Tatkala Rasulullah SAW menjelang wafat, ini Ukasyah bikin ulah. Kira-kira dalam majelis seperti ini tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, barangkali saya ada salah, ada dosa, pernah menyakiti kalian. Hari ini waktunya kalian untuk melakukan yang namanya pembalasan, kisos.
Ya, tentu tidak ada satu orang pun sahabat yang menduga ada yang lancang berani bangun. Tapi ternyata terjadi yang namanya Ukasyah bangun. Saya, wahai Rasulullah. Sehingga Umar bin Khattab hampir saja mengangkat pedangnya, ingin membunuh sarung kurang ajar. Masa Rasulullah pernah melakukan kesalahan sefatal itu kepada, seandainya pun melakukan, masa sudah dibawakan ajaran Islam kok mau mendendam, mau membalas Rasulullah? Ya, tidak bisa menerima para sahabat pada berdiri mau membunuh Ukasyah. Tapi Rasulullah melarang. Tenang, biarkan dia menyelesaikan urusannya dengan saya. Kalian tidak punya urusan. Maka kemudian semakin menjadi Ukasyah, ya, bikin drama itu ya. Kita sudah pernah mendengar, tapi rasanya nggak pernah jemu kita mendengar cerita ini. Maka kemudian dia minta adegan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, barangkali neplak atau apa, tidak sengaja ya. Kejadiannya betul tapi tidak sengaja. Itu persis dilakukan seperti settingan yang terjadi sebenarnya. Sehingga dia minta Rasulullah untuk telanjang dada. Karena dulu saya juga telanjang dada. Kalau belum telanjang dada belum sepadan. Maka Rasulullah pun telanjang dada. Dan setelah itu Ukasyah hanya ingin mencurahkan cintanya kepada Rasulullah, mencium Rasulullah, mencium punggung beliau sejadi-jadinya. Dan tidak ada yang kepikiran seperti dia. Dia ingin menjadi orang yang pertama mencurahkan cintanya. Tentu bukan secara simbolik sekedar memeluk, memang dia cinta berat dengan Rasulullah dalam makna yang sebenarnya. Nah, inilah kesegeraan seperti itu. Kalau Ukasyah sudah melakukan begitu, nggak mungkin ada drama yang kedua. Sudah nggak lucu, sudah nggak tegang, sudah nggak menarik. Ya, Masya Allah. Hadirin saya muliakan, di dalam syariat-syariat yang lain juga begitu. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan pada waktunya. Ya, enggak ditunda-tunda, enggak, kalau bahasa Jawanya tindende ya. Engkau lah. Makanya laki-laki wajib salat di masjid. Karena itu yang bisa mensupport ya aura kebersamaan dan kesegeraan dan keseriusan. Dan itulah kenapa juga dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat. Tidak ada redaksi i'malus sholat, kerjakan sholat, tidak ada. Semua menggunakan kata-kata qama yaqumu, aqimis sholat. Kita kalau mau sholat juga ada iqamatis sholat, ya, wa yuqimunas sholat. Saya tidak tahu berapa ratus kata itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Semuanya menggunakan kata-kata qama yaqumu. Apa rahasianya? Qama yaqumu itu artinya kokoh, tegak, berdiri, kenceng, tidak main-main, tidak nanti-nanti, tidak yang penting dikerjakan. Nuansa keseriusan dan kesegeraan ada di dalam kata-kata qama yaqumu. Makanya tidak ada perintah mengerjakan, tidak ada. Adanya menegakkan, mengokohkan. Kenapa demikian? Karena sholat memang bukan main-main, bukan sembarangan. Secara filosofis sholat itu luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang ditegakkan dengan sebenar-benarnya, itulah sholat yang punya kemampuan untuk membuat orang sanggup membentengi dirinya dari melakukan atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang fahsya, jorok, kotor, tidak senonoh, dan mungkar. Segala sesuatu yang salah itu namanya mungkar. Salah dalam pandangan agama. Maka memang mestinya orang yang sujud, orang yang sholat dengan yang tidak sholat beda. Kalau sampai orang sholat dengan tidak sholat sama, yang sholat itu belum sholat sebetulnya. Yang dia kerjakan hanya menggugurkan kewajiban, jengkang-jengking, ya, rubuh-rubuh gedang.
bahasa Jawanya seperti itu. Umak-umik doa sholat juga nggak ngerti artinya. Nah, ini Ramadan bulan yang sangat luar biasa. Ini kesempatan bagi kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita, termasuk yang bicara ini. Banyak kekurangan diri saya dan barangkali juga hadirin merasa demikian. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Jadi kalau mau memperbaiki diri, jangan bilang besok. Belum tentu besok kita masih hidup. Itulah kenapa rahasianya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50 Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Ya. Dan hendaklah engkau berlari kencang menuju Allah. Bukan berjalan, bukan jalan timik-timik ya. Santai, tidak. Fafirru yang sebetulnya artinya farroyafiru itu terbang. Ya, farrotair berarti itu burung itu terbang. Tapi di sini maknanya tentu bukan terbang karena manusia nggak bisa terbang. Artinya berlari kencang. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, jadi ini ungkapan seorang rasul yang ditirukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an ya. Maka segera berlari menuju kepada Allah, maksudnya mentaati perintah Allah. Sesungguhnya aku ya rasul siapapun dia, termasuk Rasulullah SAW adalah seorang pemberi peringatan yang nyata yang diutus oleh Allah untuk kalian semua. Ya. Jadi menuju Allah itu nggak bisa santai. Ya, umat Islam memang tidak diajari untuk santai, walaupun tentu saja ada masa-masa di mana kita boleh santai. Bahkan sholat yang kita akan kerjakan setelah ini namanya tarawih. Tarawih itu artinya santai. Sholatnya itu nggak kenceng, ngaso juga boleh sebentar. Ya, minum dulu, bajigur kalau ada ya, takmir ini nggak jadiin bajigur. Boleh. Yang tidak kuat berdiri boleh duduk. Bahkan masih kuat juga tapi kerasa kesel jagongnya kena, tapi sholat wajib nggak bisa. Ya, tarawih itu artinya santai, enak gitu ya, nggak sepaneng, nggak kenceng. Tapi santai dalam keseriusan. Tetap kita nggak bisa cengengesan. Kalau sholat ya sholat, nggak bisa cengengesan, nggak bisa main-main seperti anak kecil. Hanya karena sholat ini membutuhkan energi, butuh waktu lama. Ya secepat-cepatnya paling dah ya setengah jam, itu sudah cepet banget ya. Walaupun ada yang bisa 7 menit 23 rakaat, Masya Allah ya, luar biasa. Setiap tahun ada ceritanya itu ya. Jadi al-firaru ilallah, berlari menuju Allah, ini adalah jalan keselamatan yang sebenar-benarnya. Nah, insya Allah ini akan kita obrolkan sampai beberapa pertemuan ke depan, yaitu tentang bagaimana nuansa kesegeraan itu meliputi semua syariat Islam ini. Ya, akan kita dapati banyak ayat-ayat maupun hadits-hadits ya, maupun athar para sahabat yang bisa kita jadikan bahan renungan, yang rata-rata kita sudah dengarkan semua. Tetapi begitulah yang namanya ajaran agama ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah engkau beri peringatan orang-orang itu, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau bukan karena ini, ya para mubalik bicara di sini mungkin akan dibantah sama yang duduk. Sudah pernah dengar Ustadz, ya. Tapi kan kita nggak ada yang bicara begitu, karena memang ini peringatan. Semua di antara kita tahu, tapi belum tentu kita sadar. Kadang kita lupa. Saya kira sekian saja, jangan terlalu lama, nanti banyak yang hilang ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.